Alhamdulillah senang rasanya. Jangan sampai ego kita mengalahkan akal sehat kita, gitu ya. Yang terpenting di sini ya, saya doakan dulu nih buat teman-teman semuanya. Kita akan senantiasa diberikan kesehatan beserta dengan seluruh keluarganya sehat dengan keseluruhan paripurna luar biasa sehatnya. Amin. Ya, anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangan yang bisa menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Di mana-mana, sahabat di mana-mana, rezeki Amin. mengalir terus seperti air zam-zam, nyumber terus nggak habis-habis. Amin. Satu bulan, insya Allah kita semuanya dapat husnul hatimah, mendapatkan syafaat dari Allah, Amin. mendapatkan surga terbaik, surga bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman semuanya, malam ini kita punya tema kajian istimewa yang judulnya adalah rasa syukur yang apa namanya belum Atas diapa. rata-rata. Rasa syukur di atas rata-rata membuat rezeki datang tidak disangka-sangka. Begitu ya Bunda Susan Ya, ya. iya, iya. Betul. Memang benar. Jadi apa tiba-tiba ngeblank lihat Bunda Murti glowing banget gitu. Mana Bunda Putri pakai SR ini pasti. Wajahmu mengalihkan duniaku Bunda Murti. Mana? Aku mau lihat. Sama semuanya rezekinya glowing semuanya di malam hari ini ya, King langsung. Hah? Nanti hari Sabtu kita akan mengadakan SHM orang yang berangkat aja, tapi kita akan mendapatkan pahala orang yang bersedekah, kemudian pahalanya orang belajar itu sendiri tanpa mengurangi pahala diri kita ya yang sudah belajar. Jadi umpama nih saya nyekolahin ya orang lain untuk berangkat SHMR ya, kemudian orang itu ya saya belikan tiket. Meskipun saya nggak berangkat SMR-nya ya, tapi saya membelikan tiket agar orang tersebut bisa berangkat. Dan insya Allah kita juga bisa mendapatkan pahala orang yang berangkat SMR tanpa kita harus hadir secara fisik di sana. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan belajar sebuah tema yang menarik ya, dimana membuat rasa syukur kita itu berada di atas level rata-rata. Kalau syukur yang rata-rata itu kayak gimana Bunda Susan? Alhamdulillah ya, terima kasih. Susan hari ini alhamdulillah itu rata-rata ya Bunda Susan. Kalau yang di atas rata-rata kayak apa nih rasa syukurnya? Oh. Apakah harus dikasih? Alhamdulillah Bunda Susan. Iya tadi kayak gitu. Spill ya, penasaran semuanya ya. Rasa syukur di atas rata-rata itu kayak apa? Apakah harus yang teriak-teriak sambil joget-joget gitu? Ya pokoknya rasa syukur yang heboh gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya, biar teman-teman semuanya nggak penasaran. Mari kita sambut semuanya dan simak bareng-bareng. Siapkan alat tulisnya, catat hal-hal yang penting yang perlu kita catat malam hari ini agar LOP kita juga mudah mewujud, hajat kita juga mudah ya tertarik magnet rezeki yang kita asah pada malam hari ini lewat kajian dan juga nanti kita melakukan riadoh bareng-bareng. Oke, mari kita sambut bersama-sama dengan rasa yang bahagia di atas rata-rata. Bunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Pita. Openingnya heboh. Seheboh rasa syukur di atas rata-rata gitu ya. Gimana sih Bunda syukur di atas rata-rata gitu ya. Senyumnya tanpa beban gitu kan Bunda Pita ya. Satu diantaranya ya. Kemudian ada yang selanjutnya wajahnya, tubuhnya kayak penuh dengan cahaya gitu kan. Karena di atas rata-rata kan. Jadi bukan 5 watt lagi gitu. Jadi luar biasa ya. Akhirnya membuat magnet gitu ya. Nah, saya belum membuka salam ya Bunda Pita ya. Belum ya? Belum. Belum ya jadi Masya Allah bahagia sekali hari ini ya walaupun saya belum istirahat gitu tapi bahagianya berlipat-lipat ternyata ya saat berbagi itu menghasilkan bahagia teman-teman ya jadi jangan jangan sayang gitu ya dalam berbagi karena dikembalikan lagi saat kita mau kasih gitu ya kita tuh terima gitu teman-teman ya Masya Allah indahnya dan juga powerfulnya berbagi ya terasa sekali ya itulah the power of syukur di atas rata-rata gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, sudah putih. Ya ini sudah menjalankan jurus LOP 10 keuntungan. Pesenannya berdua selamat ya. Dan juga teman-teman yang lain yang mengalami keajaiban demi keajaiban, selamat ya. Terus untuk berlatih karena keajaiban tidak berhenti hanya sampai di sini saja teman-teman. Jangan berbangga hanya satu dua keajaiban. Kita kan ingin banyak keajaiban ya, terutama ada di 3 bagian ya, bagian utama di kehidupan kita gitu ya. Keajaiban 3 bagian utama itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah keajaiban di kesehatan tubuh kita, yang semakin bertambah usia kita semakin bertambah sehat ya. Bismillah, mudah-mudahan kita Bismillah diberikan ada semakin muda gitu kan, selamat aman dimanapun berada. Itu sebenarnya aset yang utama teman-teman. Tidak langsung kemudian rezeki finansial, rezeki uang, rezeki materi, bukan ya. Keajaiban yang pertama itu yaitu kesehatan ya, yang secara dunianya ya. Kalau misalnya secara akhiratnya ya, kita semakin tambah semangat ibadahnya, semakin tambah banyak untuk meraih keridhaan Allah, kemudian semakin banyak untuk memuliakan sesama dengan tujuan karena Allah ya, meraih ridhonya Allah tadi. Nah ini secara dunianya ya. Yang pertama adalah keajaiban secara kesehatan kita, sehat prima luar biasa ya, kemudian aman selamat dimanapun berada ya. Uangnya banyak tapi tidak sehat, tidak aman, tidak selamat, juga tidak bahagia ya. Kemudian yang kedua yaitu bahagianya rumah tangga. Itu perlu kita perjuangkan. Semakin bertambah usia, keluarga semakin harmonis, suami istri saling melembut, taat dan setia, memuliakan gitu ya. Kemudian takwa kepada Allah, sama-sama menjalankan ya, apalagi menjalankan ilmu money rezeki, alhamdulillah. Tapi mungkin teman-teman semua ada pasangannya yang belum menjalankan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, teman-teman aja dulu sendiri, enggak usah menunggu harus bareng-bareng. Nah, nanti pada saatnya energi teman-teman itu sudah luber gitu ya, sudah tumpah-tumpah, itu akan mudah sekali mengajak siapa nih, pasangan, anak, keluarga, saudara, itu akan mudah seperti itu ya, apalagi menguasai jurus LOP ya. Nah, kemudian apalagi nih keajaiban yang ketiga yaitu finansial gitu ya. Yang kedua tadi keajaiban secara keluarga di samping pasangan suami istri, yaitu kita mempunyai anak-anak yang soleh-solehah. Makin mudah melembut hati, memuliakan kita para orang tuanya. Mau misalnya maaf ya cendol gitu kan ya, ijo-ijo gitu kan, yang seger gitu kan, tiba-tiba pagi-pagi ada yang ngirimin, itu kan keajaiban walaupun terbilang kecil, tetapi kan pada waktu kita ada batin seperti itu hadir kan kayak besar, mungkin dilihat orang lain adalah kecil ya, tidak apa-apa gitu kan. Nah ada keajaiban sedang gitu kan, kemudian ada keajaiban besar masing-masing ya. Kayak saya hari ini gitu ya merasakan keajaiban besar gitu ya, karena apa? Saya bisa ketemu dengan saudara-saudara saya yang ada di warung asem gitu kan, yang ternyata adalah ini apa namanya fans gitu, fans berat. Mau pulang aja enggak boleh lagi, enggak udah mampir lagi, mampir ke sana, mampir ke sini. Masya Allah, senang sekali rasanya berbagi ilmu mana rezeki ada di sana, dan insya Allah berlanjut lagi bahkan di tempat-tempat lain ya. Insya Allah ada di Wiradesa, kemudian ada di tempat lain. Mohon doanya ya teman-teman semua dalam berbagi ilmu ini. Kemudian kita juga ikut mensukseskan dari program Gurunda ya, menuju ke 10 juta pengamal magnet rezeki. Bukan 2 juta lagi ya, 10 juta ya, bukan 10.000 tapi 10 juta gitu ya. Kita merumput ya dari daerah ke daerah ya. Kita terus untuk bisa dengan tulus gitu ya. Insya Allah, Allah yang maha tahu ya, maha tahu amalan-amalan ataupun perjuangan kita. Bismillah, akhirnya nanti akan bisa melahirkan keajaiban-keajaiban yang lain karena kita mau mengajaibkan orang lain. Nah teman-teman semua, syukur di atas rata-rata itu bagaimana Bunda gitu ya. Ini kelihatannya kayak mohon maaf ya belum full nih ya yang hadir ya. Harusnya teman-teman semua pada saat ada kajian di depan ya, itu harusnya lebih awal gitu, karena ini adalah kalau saya dulu waktu saya belajar ilmu seperti ini gitu ya. Jadi pada saat kita mau riadoh di depannya itu kan ada kajiannya ya, ada ilmunya, itu saya sangat tunggu-tunggu. Saya datang paling awal, acara mulai jam 2, saya datang jam 1. Bahkan saya setelah zuhur itu langsung berangkat, kadang setengah 1 sudah sampai gitu kan. Kemudian saya bawain apa-apa yang diperlukan di majelis itu. Nah ini kan kuncinya kita nanti mendapatkan keajaiban itu adalah kita antusias
antusias teman-teman. Jadi vibrasi energinya naik. Sudah antusias seperti itu, mau melakukan pengorbanan gitu. Melakukan ada senang berbagi, pengorbanan ini majelis butuh apa ya? Kemudian butuh untuk disupport apa lagi gitu ya, misalnya ini ya untuk alas ya, alas di ini lantainya gitu, tikar ya atau karpet ya, kemudian apalagi nih pengeras suara gitu ya, kemudian flyer-flyernya karena dulu kan belum ada ini ya apa namanya LCD dan lain-lain, saya pakai fotokopian, udah tak fotokopi dulu tak sebar gitu ya. Kemudian apalagi teman-teman, istiqomah terus menerus. Nah, istiqomah ini nanti keajaibannya melebihi karomah, teman-teman. Itu yang mengatakan para aulia gitu ya. Para orang soleh terdahulu gitu. Untuk yang ini ya urutannya dari keajaiban ya. Keajaiban orang biasa namanya maunah. Keajaiban ini ya orang-orang yang soleh aulia gitu ya. Itu kan karomah. Kemudian keajaibannya para nabi adalah mukjizat. Nah, pada waktu teman-teman itu bisa istiqomah, itu nanti berudul gitu teman-teman. Ya ketiga itu tadi, ketiga bagian. Dari yang sehat makin memuda gitu kan. Kemudian apalagi nih nanti keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Oh ya Bunda Saiban enggak apa-apa Bunda. Ya, bismillah ya nanti dilancarkan sinyalnya. Kemudian yang ketiga, uangnya datang terus teman-teman. Uangnya datang terus gitu. Karena kan sudah pakai self-talk panggil uang, kemudian juga saat menerimanya bahagia, mengeluarkannya juga bahagia gitu kan. Sebahagia kita mendapatkannya. Lalu diberikan ada perintah di sana, kamu nanti panggil ya. Panggil lagi teman-temannya sebanyak-banyaknya. Kamu datang lagi ke dompetku dan panggil teman-temannya. Bacain ada Al-Fatihah, bacain ada zikir, ya bacain Asmaul Husna, tiupkan. Akhirnya kita terbebas yang dari yang namanya vibrasi kekurangan. Selalu bahagia gitu kan. Nah, pada waktu selalu bahagia inilah muncul yang namanya syukur di atas rata-rata. Rezeki berdatangan, berudul itu tadi teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Pada saat teman-teman mau untuk ajaib, saya sampaikan dari awal sebenarnya, dari dulu ya. Ayo kajian di awal ini, yuk disimak semuanya. Saya paling suka gitu kalau ada kajiannya daripada langsung baca riyadhah. Karena beda sekali teman-teman. Saat teman-teman langsung riyadhah ya, tidak mendengarkan apa urian yang di depannya, jadi akhirnya sepertinya pikiran sadar kita itu tidak dibekali gitu ya, langsung masuk ke bacaan itu kan bergeraknya di mana, bekerjanya di bawah sadar gitu. Akhirnya nanti pada waktu prakteknya karena sadarnya itu tidak dibekali, tidak maksimal ajaibnya teman-teman. Maka saya tak tunggu-tunggu kalau ada kajian di awalnya, saya paling awal, kemudian saya mau melakukan ada itu tadi gitu ya, kegiatan-kegiatan bermagnet, ada antusias, ada istiqomah, ada mau mengambil peran tanggung jawab kayak gitu kan. Nggak hitung-hitungan udah kebutuhannya apa kayak gitu. Bahkan saya jemputin teman-teman satu-satu gitu. Ya misalnya, oh ada yang rumahnya di Kajen, saya ke sana gitu jemput. Kemudian ada yang di Kamper gitu. Dulu kan pakainya SMS, itu saya jemputin satu-satu. Alhamdulillah akhirnya mobil itu ya, nah ini teman-teman kuncinya ya. Pada waktu mobil dipergunakan untuk kegiatan ibadah itu benar-benar beranak teman-teman. Jangan takut teman-teman. Harta yang Allah titipkan jenengan kembalikan, Bapak Ibu kembalikan ya untuk beribadah kembali kepada Allah, maka akan diberikan kayak beranak gitu teman-teman. Rumah menjadi bertambah, mobil menjadi beranak tambah sendiri gitu. Ya mau 3, 4, 5, 6, 7 itu mudah aja gitu. Ya rumah juga apalagi karena kan ada di situ diberikan untuk kegiatan umum gitu ya. Kita niatnya berbagi, akhirnya memang apa yang kita LOP-kan itu nanti terwujud teman-teman ya. Makanya kita tidak sungkan-sungkan nih apalagi dengan dana kita untuk ilmu kayak gitu. Teman-teman jangan eman-eman karena akan kembali lagi kepada kita ya. Oke, syukur di atas rata-rata. Bagaimana caranya? Tak lain nih teman-teman. Kelihatannya materi ini tidak ada praktek, saya tidak suka, saya pengennya praktek misalnya self-talk panggil uang, self-talk tarik pelanggan gitu kan, LOP tarik pelanggan, aku senang itu kalau kayak gitu, saya hadir lebih awal. Padahal ini juga sangat penting teman-teman ya. Bagaimana cara kita syukur di atas rata-rata ini benar-benar penting, membersamai nanti LOP teman-teman yang sudah teman-teman pelajari itu benar-benar powerful karena paham nih cara kerja otak kita, cara kerja pikiran kita gitu kan.
Maka pada waktu kita untuk bisa bahagia di atas rata-rata, gimana Bunda? Padahal saya ada pernah gini berjilid-jilid. Padahal suami saya maaf kayak gini Bunda, istri saya seperti itu Bunda. Kan itu men-trigger kan, ya, membuat rendah vibrasinya, membuat low seperti itu ya, menurun gitu kan semangatnya. Tetapi saat paham ilmu ini nanti akhirnya seperti mengabaikan realita nyata. Yang di depan LOB-nya kencang nih, gitu ya. Karena apa? Pada saat kita untuk bisa bahagia, syukur di atas rata-rata adalah tak ada cara yang lain kecuali dengan untuk bisa mengendalikan pikiran kita, teman-teman. Untuk teman-teman melakukan riadonya, melakukan amalannya, itu sudah paham ini alurnya adalah untuk mendapatkan seperti ini. Ini adalah untuk bisa menghindari ada yang seperti itu, kurang baiknya, gitu kan? Cara menguasai pikiran agar kita bisa syukur di atas rata-rata. Pertama, teknik visualisasi positif. Nah, ini teman-teman. Kita harus untuk selalu, walaupun ada tumbukan, kita visualisasinya positif. Imajinasi menciptakan yang disebut adalah pola bioelektrik di dalam otak kita. Jadi ternyata otak kita itu mengeluarkan ada kayak listrik-listrik itu teman-teman ya. Jadi otak kita bisa menciptakan namanya pola bioelektrik. Yang terbentuk itu kemudian menjadi medan elektrik. Gelombangnya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh otak. Ketika seseorang selalu positif, makanya nih perlu kita selalu positif. Karena kalau tidak keluar tuh listriknya gitu. Gelap kan gitu kan, menjadi tidak bercahaya gitu. Yang terjadi adalah jendela buram teman-teman, yang terjadi jendela buram atau ilalang yang semakin meninggi gitu kan. Nah ketika seseorang ini selalu dalam kondisi yang positif, makanya Ustadz Mas membekali ada wokeren, ada tumbukan itu wokerennya sampai ke perasaan gitu, tetap bahagia gitu kan ya. Pikirannya pada waktu ini Bunda Dina, saya tidak bisa meninggalkan ini gitu. Tapi kemudian saya ambil napas, lepas, baca Al-Quran dan lain-lain, ya Allah mohon petunjuk gitu kan, untuk membuka nih perisai-perisainya. Tiba-tiba keluarlah gitu, ada produk, kemudian ini nanti yang bisa ditangkap oleh banyak peserta, karena tidak semua orang senang dengan kegiatan goib gitu. Berlatih ini kan goib ya. Ada sebagian yang senangnya produk gitu kan ya. Kemudian apalagi dengan teknik terapi yang mudah diterima gitu. Akhirnya pakai ada terapi syukur sadar nafas itu yang saya kuasai melalui ada turunan dari 3A gitu kan. Memang benar-benar mudah diterima Bapak Ibu. Tadi saya siar cuma 1 jam aja gitu ya, berderi-deri langsung. Berderi-deri dan kemudian Bunda besok lagi ada ya, besok lagi ada ya. Oke ya, yuk masuk ke tanggal 9 yuk. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini sinyal baik ya untuk bisa menebarkan ilmu magnet rezeki menjadi meluas kembali. Ini masuk gua keajaiban Bunda. Saat Bunda mau ada keajaiban berlapis-lapis ya, keajaiban berdatangan gitu. Ternyata persoalan-persoalan di tengah masyarakat itu kompleks teman-teman, banyak sekali. Ada yang meluk sampai terus nggak mau lepas, nangis gugup. Mau pulang saya dipeluk erat gitu. Nggak mau ngomong persoalannya apa. Orang kaya teman-teman. Soalnya ada yang cerita itu sosialita Bunda gitu. Oh keren ya, alhamdulillah tahu gitu. Kan cerita gitu ya, kok menangis gitu kan, padahal ini ya banyak istilahnya banyak hartanya gitu. Tapi ternyata itu tadi teman-teman, harta tidak semata membuat bahagia gitu ya, persoalannya banyak. Kita doakan orang-orang yang seperti itu alhamdulillah tersejukkan dengan ilmu magnet rezeki dan bersambung, insya Allah mau belajar kembali gitu teman-teman ya. Jadi pada waktu kita kembali ke sini selalu memproyeksikan yang positif. Ini makanya teman-teman ya, sekarang ini teman-teman yang masih ada kepahitan apa ya, sekarang untuk izinkan hadir ya, walaupun kadang dilepas ya. Nanti saat baca Al-Qur'annya izinkan hadir teman-teman, Bapak Ibu. Izinkan hadir ya, sambut, rasakan penuh tidak nyamannya itu, agar apa nih? Agar nanti meluruh dengan sendirinya saat kita baca Al-Qur'an. Tak terkecuali yang sudah ajaib-ajaib gitu ya. Yang sudah ajaib-ajaib itu juga tetap ada sama. Karena setiap harinya berkoneksi dengan banyak orang teman-teman. Ya, apalagi yang ingin mempunyai banyak keajaiban, banyak impian-impian yang belum terrealisasi gitu. Nah, nanti membentuknya apa? Keinginan yang melekat.
Keinginan yang melekat ini menjadi perisai. Keinginan kan positif, Bunda. Iya, Allah kita positif, ya. Tetapi coba dilihat ke dalam, keinginan itu ternyata adalah lapisan perisai yang kedua. Keinginan bisa memicu yang namanya kecewa. Keinginan bisa memicu yang namanya amarah, gelisah, khawatir, gitu. Nah, pemicu dari keinginan ini apa? Ego, teman-teman. Aku, gitu kan. Aku yang harus dihargai. Aku. Nah, ini keakuan, garis-garis kebenaran itu ternyata adalah lapisan perisai yang terdalam. Maka perlu diturunkan, gitu kan. Kalau alat terapi adalah untuk bisa dirilis seperti itu, ya. Akhirnya nanti kita menjadi jiwa yang kosong. Saat kosong bisa terisi dengan ada ilmu, terisi dengan ada energi baik kembali, terisi dengan keajaiban lagi, gitu. Nah, kita kembali ya, kembali ke visualisasi. Pertama, berarti visualisasi hal-hal yang positif. Tentu Bunda, saya visualisasinya positif. Iya, itu pada waktu praktek, pada waktu LOP. Nah, pada waktu enggak LOP bagaimana kesehariannya? Pada waktu ada trigger, itu tantangan kita, teman-teman. Trigger dari mana? Dari luar. Ada kejadian yang enggak menyenangkan. Itu kan juga sama, trigger. Trigger dari dalam diri muncul, ada luka batin keluar gitu. Ya harusnya kamu marah toh, kamu harusnya kan tersinggung toh, masa kamu direndahkan kayak gitu, terima-terima aja gitu. Berarti dari mana tuh? Dari dalam diri yang mewujudkan visualisasinya menjadi buram gitu, nggak positif gitu kan. Nah, ini tantangannya teman-teman ya, tantangannya untuk kita bisa selalu memproyeksikan hal-hal yang positif. Ketika seseorang selalu memproyeksikan yang positif, ya, nanti akan menakjubkan nih kehidupannya, akan menakjubkan, akan ajaib, banyak keajaiban terjadi. Nah, ketika kita memvisualisasikan suatu pikiran yang positif, ternyata menurut riset neuroscience, sel-sel neuron kita itu menembakkan gitu. Jadi kayak ada kilatan gitu ya, kayak ada kilatan sinyal listrik di dalam pola gelombang tertentu. Nah, ini kan menurut para sains ya, kita istilahnya di sini mengikuti aja gitu karena kan alatnya gitu ya, bisa teman-teman bisa lihat mungkin ya, ada di sebuah laboratorium gitu ya, apalagi mungkin bisa jadi Pak Nas karena ahlinya kimia gitu ya, bisa jadi sudah pernah mendengar ataupun membuat ada riset seperti ini gitu ya. Jadi sinyal-sinyal listrik yang keluar dari otak atau dari pikiran itulah kemudian membentuk gelombang-gelombang tertentu itu. Makanya di otak kita ada gelombang yang namanya gelombang beta, teman-teman. Gelombang beta ini akan seperti itu. Ya, visualisasinya hal-hal yang positif. Terima kasih ya Allah, alam semesta raya ini siap melayaniku dan aku pun demikian. Kan sering memberikan pelayanan. Saya ya. Maka pada waktu bangun tidur ya, sahabat. Tadi sampai sini ya. Kita untuk bisa visualisasikan hal-hal yang positif ya. Terima kasih memvisualisasikan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Jangan keluhan, waduh, ya gitu. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu ya. Jadi the power of syukur nih di sini ya. Kita visualisasikan kalau perlu ya. Seakan-akan ya di pikiran kita apa sih yang kita inginkan sudah terjadi, teman-teman. Nah, ini kerennya nih teman-teman ya, kita visualisasikan di situ pada waktu setelah bangun tidur itu kita ingin apa gitu, bisa visualisasikan ingin uang 100 juta, iya visualisasi, terima kasih ya Allah, uangku sudah ada di tanganku gitu kan, seakan sudah ada gitu. Nah, ini yang namanya adalah bersyukur. Nanti munculnya di atas rata-rata gitu kan, karena sudah terjadi kok, di mana? Di kuantumnya sudah ada. Bersyukur terhadap yang belum terjadi. LOP akan mudah mewujud nyata. Landasannya di mana? Di sepanjang hari uring-uringan. Kelimpahan tidak datang. Mau pilih mana? Yang awal apa yang tadi yang kedua? Tentu kita pilih setelah tahu ilmu ini. Alhamdulillah, abaikan realita nyata gitu. Oke, ya Bunda Ciarti off kamera tidak apa-apa. Abaikan realita nyata. Yang terpenting proyeksi kita, teman-teman. Yang terpenting adalah untuk menciptakan energi baik di dalam diri kita. Maka nanti yang di luaran diri kita itu menyesuaikan apa yang ada di dalaman diri kita gitu, teman-teman.
inilah create yang terbaik dari kehidupan teman-teman untuk menciptakan nasib teman-teman selanjutnya lebih ajaib dan menakjubkan. Percaya teman-teman. Nih makanya hari ini nih, namanya materi ini kelihatannya tidak ada praktek, tapi keren banget teman-teman. Saya suka sekali materi ini, gitu ya. Karena membuat kita tuh semakin yakin, oh ini ya gitu, oh itu ya. Akhirnya yang mengantarkan saya tadi ke warung asem yang tadinya saya kayak tidak mudah ya, saya kan udah banyak sekali kegiatan gitu. Ini teman-teman, yang mendorong lagi, yang menarik lagi, yang mengantarkan lagi seperti itu. Bahkan saya pulang pakai motor, tidak usah pakai mobil gitu ya. Alhamdulillah, udah kebagian Pak driver, padahal driver saya udah tambah 2. Sudah tambah 2, tidak ada. Driver saya udah pergi semua bawa barang semua. Udah aku ngojek gitu kan pulangnya. Alhamdulillah segar-segar ya. Inilah teman-teman semua visualisasi penting ya, visualisasi positif. Nah, lalu yang kedua teman-teman, bagaimana agar kita tercipta yang namanya bahagia, syukur di atas rata-rata, pengendalian pikiran kita melalui daftar jadi driver. Iya ya Bun, masa sih tadi kok nggak ngajak lah, tapi Bunda kan masih kerja. Ya alhamdulillah nih banyak sekali yang daftar, alhamdulillah gitu. Bunda suamiku Bunda biar nanti ketularan kaya. Alhamdulillah ya Bun, siap-siap gitu. Bunda Muti juga iya ya. Nanti kalau hari Ahad ya Bunda Muti ya. Ya kadang kok enggak ini ya Bun. Enggak terselip. Nanti hari Ahad Bunda Murti kan bareng ya dengan Mbak Salsa ya, mengerjakan ada bazar. Saya juga tergelitik ya, saya akan bazar di Muhammadiyah gitu ya, yang orang-orangnya itu wah dahsyat-dahsyat gitu ya di sana insya Allah ya. Alhamdulillah akhirnya ada ini ya, ada ketemu cara-cara gitu ya, alhamdulillah, dan diberikan kekuatan teman-teman, diberikan kemudahan yang tadinya apa saya bisa sih ya, apa saya mampu gitu kan, waktunya, tenaganya, energinya, tapi alhamdulillah dibukakan dengan cara-cara yang ini teman-teman ya. Oke, bagaimana mengendalikan pikiran kita ya, yang kedua adalah dengan teknik self talk positif. Nah, sudah semua apa belum teman-teman? Sudah semua kan kita kerjakan. Tapi teorinya nih penjelasannya sekarang ini. Gitu ya. Visualisasi LOP sering kita bahas gitu kan. Nah, teori mendetailnya adalah di sini ya. Self talk positif itu adalah berbicara pada diri sendiri yang positif gitu teman-teman, yang dirasakan penuh ya, yang seperti sudah terjadi, yang dijiwai, yang didalami. Jadi kalau teman-teman itu sudah afirmasi gitu ya, afirmasi yang Bunda Pita kirimkan ya, terima kasih, hidupku telah terbaik gitu kan. Ini sudah mengafirmasikan positif. Tetapi apabila belum menyentuh ya, belum menyentuh nih sampai ke kuantum gitu ya, aku bahagia, harus lebay teman-teman. Lah gimana, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Lebay enggak teman-teman? Lebay kan? Padahal dompetnya mungkin masih 2 lembar, tapi dahsyat Pak gitu, dahsyat Pak Mas gitu. Kalau otak kirinya kerja, dahsyat apanya? 2 lembar itu bukan pinky tapi biru-biru dan hijau-hijau. Dahsyat biar aja, nanti kan narik lagi uangnya kayak gitu. Akhirnya menang, benar uangnya berdatangan gitu ya. Tapi kalau enggak disuplai dengan berlatih, maka yang bekerja otak kiri udah rezeki menjauh. Karena rezeki itu sifatnya mulia, sangat senang sekali dengan orang bahagia. Coba jenengan enggak bahagia, Bapak Ibu enggak bahagia, uang menjauh loh. Benar. Maka mau didekati rezeki enggak, mau didekati uang enggak, bahagialah gitu. Dalam keadaan situasi apapun gitu. Penuh tantangan, penuh ujian, udah mau keren aja, bahagia aja gitu ya. Jadi teman-teman yang mengafirmasikan pagi hari cuma kata-katanya datar saja, itu belum cukup teman-teman, maka tidak mudah terjadi ajaib. Karena ada riset nih ya, yang tertera ada di Social Cognitive and Affective Neuroscience. Ternyata ditemukan bahwa afirmasi yang dijadikan self talk gitu ya, yang dirasakan penuh berbicara dengan diri sendiri, dengan kemudian rasa bahagia, syukur di atas rata-rata, dapat mengaktifkan area otak kita yang terkait penghargaan diri. Jadi vibrasi kita naik karena dihargai di sana, bahagia gitu, puas gitu kan, puas batinnya gitu, puas kuantumnya. Karena apa? Nilai-nilai pribadinya tuh terangkat. Akhirnya kita tidak semata rupiah bahagianya teman-teman. Tidak semata harus ajaib kemudian baru bahagia, tidak.
dari setelan kita afirmasi yang kemudian diberikan ada. Ini kan tradisinya dari ini ya, insan mulia, Arta kan kayak gitu. Padahal mesti nyut-nyut gitu ya. Karena kan mungkin menghadapi ada dikejar-kejar pesanan, dikejar-kejar pekerjaan gitu ya. Ini mengatur waktunya bagaimana nih gitu ya. Tapi sekarang bener-bener keren sih gitu. Kerennya tuh kayak apa-apa tuh kayak udah tertata kayak gitu kan. Alhamdulillah memang karena makin diperbaiki kayak gitu ya. Nah, jadi pada waktu teman-teman self talk-nya itu positif, ya, saya mampu, saya bisa, saya kuat, gitu ya. Itu dengan bahagia rezeki datang pun, ya. Saya berlimpah, saya magnet rezeki, saya magnet kaya, gitu kan. Nah, self talk itu akhirnya meninggikan vibrasi, menjadi yakin, menjadi optimis, ya. Tidak kemudian menurunkan, gitu kan. Menurunkan pribadi, gitu, pribadi kita, gitu. Jadi nilainya menjadi pribadi yang dihargai gitu. Menaik kayak gitu. Karena apa? Di dalam diri kita sudah diboster. Ada keyakinan-keyakinan itu dan jadi doa. Tumbuh kepuasan di dalam hati. Muncul ada bahagia di atas rata-rata. Cermin baik bekerja teman-teman. Ya, nah ingat ya teman-teman. Di depan kita ya di seluruh alam semesta raya ini. Ya baik itu di bagiannya Bunda Estriana di Jakarta gitu ya. Benar banget Bunda Rukma, yes. Bunda Janatun ada di daerahnya, Bunda Dini juga ya ada di Magelang kayak gitu kan. Itu semuanya ada cermin. Cermin ajaib yang siap memantulkan apa saja yang kita pancarkan dari rasa. Terutama dari rasa ya. Kalau dari pikiran tuh kekuatannya 12%. Kalau dari rasa kuat sekali teman-teman. Maka cermin baik itu bekerja gitu, mantul kembali, rezeki datang, ajaib. Maka pilihannya teman-teman mau menghargai diri apa tidak, mau menghargai diri apa mau merendahkan diri. Bunda ini produknya Bunda share ya, siap kayak gitu ya. Ada di grup sobat affiliate, ada di grup ini ya sobat Arta, ada di grup affiliate, ada di grup marketer, di grup reseller. Udah ada share-share dari Bunda Dina, nanti untuk bisa di share di WA, status WA, kasih ada sholawat. Siapapun yang lihat postingan saya ini tertarik dan chat pesan sama saya sallu ala Muhammad gitu dikasih gitu kan, self talk positif ya, kemudian ada kalimat-kalimat baik, ada doa-doa terbaik kepada mereka. Nah di situ jadi ladang teman-teman. Ladang apa? Ladang pahala karena mendoakan orang ya, kemudian ladang udah ganjaran tadi ya, bayaran, ladang ganjaran, ladang bayaran gitu. Kan uangnya berdatangan, pesanan masuk kan gitu kan, dari status WA aja pada masuk, belum dari yang lainnya. Keliling ya tanpa ada rasa yang ya tidak lelah gitu ya, tanpa ada rasa lelah gitu ya, terus semangat. Akhirnya kan rezekinya satu tas gitu kan. Ini ya. Nah jadi teman-teman semua mudah ajaib saat teman-teman bisa melakukan self talk positif gitu ya. Oke, yang ketiga kita nanti ada 4 aja ya. Yang ketiga, cara menguasai pikiran kita nanti memunculkan ada bahagia di atas rata-rata, yaitu keren sekali teman-teman yang belum masuk grup sebelah terapi syukur, ayo masuk ke sana. Karena apa? Teknik yang ketiga adalah mindfulness teman-teman. Luar biasa manfaatnya, mengubah struktur dari otak kita menjadi lebih baik ya, pikiran kita terkendali. Karena apa? Kita persering untuk ambil nafas 4, tahan 7, lepaskan 8. Bila sesering mungkin teman-teman mindfulness, maka struktur dari fungsi otak itu ditata ulang ya, menjadi lebih bagus. Lah enggak bagusnya kenapa Bunda gitu kan? Tekanan pekerjaan kita, tekanan kejadian-kejadian, tekanan dari keadaan, tekanan dari persoalan membuat banyak saraf-saraf kita terkoyak dan terputus. Maka perlu diperbaiki, dibengkelkan kayak gitu teman-teman, kurang lebihnya ya. Maka caranya sederhana seperti itu ya. Di rumah misalnya sendirian kadang enggak mudah teman-teman. Dan tadi saya sampaikan kalau di rumah kira-kira gimana Bu kalau kayak gitu. Iya ya, saya kayak aneh ya gitu kan. Kayak aneh gitu kan. Nah kemudian nanti kalau ada pertanyaan bagaimana? Nah makanya kita bareng-bareng. Ada bareng-bareng nanti di rumah juga sendiri untuk dikerjakan. Tarik nafasnya 4. Tahan 7, biarkan dia bertahan ada di dalam nafasnya. Maknanya adalah untuk bisa menyambut dan menerima di sana agar berproses. Lalu nanti untuk melarutkan asap hitamnya.
Kemudian keluarkan selama 8 ketukan 8 detik. Untuk apa? Mengeluarkan toksit lebih banyak gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita mendapatkan ada tumbukan dari luar yang tidak nyaman, reaksi kita tidak negatif. Reaksi kita tetap positif. Kenapa? Karena pada saat ada tarik nafas 4, ya, kemudian tahan 7 di sana, buangnya 8, itu kita mempunyai ada jeda. Gitu. Jeda apa? Jeda untuk bisa, keren gitu. Kan kayak tadi kan, tiba-tiba tep, ya, kemudian tidak nyala gitu ya. Tidak nyala, alhamdulillah. Keren. Oh ya, saya tahu caranya. Oh iya, ini kayak gini kayak gitu. Cepat akhirnya. Alhamdulillah, ini kurang lebihnya saat ada tumbukan kemudian langsung ketemu solusinya. Oh iya, saya kurang ini. Oh iya, insya Allah pakai cara ini. Gitu kan. Akhirnya sinyal tersambung kembali. Ya bismillah. Allah mudahkan. Allah berikan jalan keluar yang terbaik tercepat ya untuk kita semua saat kita mudah untuk mindfulness, zikir ya melalui nafas. Maka orang-orang yang semacam ini nanti ketenangan tercipta, ya kemudian senang tercipta, syukur, ya bahagia, happy di atas rata-rata di situasi apapun gitu. Misalnya kayak saya, ya kayak saya sekarang ini, kalau Bapak Ibu mungkin ada persoalan apa, saya doakan enggak sih ya. Maksudnya kayak saya persoalannya akhirnya kan ya kurang ada di me time, kurang ada di istirahat gitu kan. Tapi ya sudah gitu kan, saya abaikan itu, saya bahagia aja karena sudah ada boosternya tadi ya dengan ada mindfulness. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa responsif dengan baik, bukan dengan ada reaktif ya. Jadi kita tidak reaktif. Nah teman-teman, mungkin teman-teman yang masih mudah galau ya, mudah marah, mudah tersinggung, lakukan teman-teman ya mindfulness. Ada di grup sebelah untuk bersama-sama ya. Kemudian yang sudah ajaib juga tetap, karena untuk menjaga apa nih, bersihnya dari jendela buram kita, kemudian memperpanjang dari rasa tenang kita. Tarik napasnya, hirup ya, udara yang segar itu ucapkan terima kasih, lepaskan. Tarik napas lagi, kemudian syukur atas kesehatan, lepaskan kembali. Badan menjadi lebih sehat dan lain-lain. Sampai uang berdatangan, uang lagi gitu ya. Tarik uang lagi gitu ya. Pada waktu tarik nafasnya Kejar-kejar uang. dikejar-kejar uang. Ya udah ngeluarin uang aja, happy aja ya Bunda Murti ya. Hari ini belanja berapapun 5 juta. Tapi happy aja. Nanti kembali lagi kok 10 juta kayak gitu ya. Iya, amin. Alhamdulillah itu ya. Nah, saat teman-teman sering melakukan mindfulness ya, dengan ada zikir ya, zikir ini apa namanya, syukur ya, zikir syukur melalui nafas, maka teman-teman merasakan the power of now ya. Maka nanti teman-teman saat di sini, saat membaca Al-Quran, jangan cuma kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, saya menyesal, maafkanlah aku mengucapkan terima kasih dan aku mencintaimu. Rutinkan itu. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Aku menyesal, selama ini aku zolim kepadamu, aku tidak perhatian padamu, maafkanlah aku. Aku ucapkan terima kasih ya, selama ini kamu telah menemaniku. Aku mencintaimu. Rutinkan teman-teman. Ini adalah teknik tadi syukur ya, dengan ketulusan. Menerima diri apa adanya. Terima persoalan apa yang terjadi kayak gitu, tetap terima kasih, aku menyesal, maafkanlah aku mencintaimu. Nah, ini adalah teknik untuk bisa kita menyampaikan kasih kepada diri kita sendiri. Memberikan nilai kebaikan pada diri kita, memberikan ada pemahaman pada diri kita. Ketika ada orang lain yang menyakiti kita, men-trigger kita, ya menumpuk diri kita, kita beri pemahaman pada diri sendiri untuk jangan garis kebenaran. Orang yang sering bersyukur dengan teknik ini, ya garisnya tidak mudah naik. Alasan harga diri, ya harga diriku diinjak-injak, enggak ada. Ya udah, kembali ke dalam. Oh, ketika orang lain itu menghinaku, aku sakit ya. Berarti aku jangan seperti itu pada orang lain gitu. Jangan sampai ya udahlah aku terima ini, mungkin aku kemarin melakukan seperti ini, ya udahlah cerminnya muncul gitu kan. Yang terjadi akhirnya saya yang salah, dia enggak salah kok gitu. Udah, jadikan siapa saja yang menghina, siapa saja yang merendahkan jadi guru terbaik. Cintanya benar-benar plus 6. Nggak mudah seperti ini teman-teman, tapi perlu dicoba. The power of paksa ini. Ternyata pada saat kita mampu seperti ini, menurut riset teman-teman,
begitu seseorang memberikan kebaikan pada diri sendiri, ya direndahkan tapi kemudian memaafkan, direndahkan tapi memuliakan, gitu ya. Ini memberikan ada kepemahaman pada diri sendiri. Walaupun keadaan yang tidak mudah sekalipun, itu teman-teman memberikan jalur kekuatan di saraf-saraf teman-teman semua. Kemudian mendukung respon emosi kita menjadi positif, jauh dari stres teman-teman. Nah, keren banget kan ya? Ternyata jurus-jurus magnet rezeki itu menghindarkan diri kita dari regulasi stres itu, teman-teman. Jadi kita bisa untuk memanajemen gitu. Tidak mudah untuk down, tidak mudah untuk bisa tinggi garis kebenarannya. Ya tidak terjebak dengan yang namanya depresi atau stres. Sesulit apapun persoalan di luaran diri kita, kita pantaskan dengan menguasai pikiran kita. Nah, ternyata pada saat kita memberikan ya rasa syukur, menguasai pikiran kita di atas rata-rata, memberikan belas kasih pada diri kita sendiri, membantu otak kita itu mengakses ada kebermanfaatan energi positif di dalam diri kita, itu nanti bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depannya, tantangan kita di depannya itu akan dengan mudah kita lalui. Rezeki pun mudah berdatang. Akhirnya rezekinya datang dengan menderu-deru. Karena saking balapannya gitu ya, rezeki datang dengan menderu-deru. Masya Allah, ini ya teman-teman semua ya, malam hari ini kalau saya rasakan gitu ya, wah Masya Allah ini bagus banget ya ilmunya, karena visualisasi positif ya, kemudian ada self-talk yang positif ya untuk diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa manajemen emosi kita saat ada tumpukan ataupun tidak ada tumpukan, kita tetap untuk bisa mindfulness, zikir dengan nafas, kita juga bisa melantunkan ada Al-Quran dengan teknik nafas ya, kemudian kita nanti untuk selalu bersyukur ya, dengan syukur yang penuh ketulusan menyapa dalam diri kita, kemudian kita katakan, aku menyesal mungkin selama ini aku mengabaikan, maafkanlah aku berterima kasih padamu dan aku mencintaimu. Alhamdulillah, puas batinnya bahagia, akhirnya datang keajaibannya dengan mudah. Itu ya teman-teman ya, bekal kita. Wah, Masya Allah, persis tepat ya jam 9, karena kita akan praktek ya bagaimana untuk bisa masuk ke gua keajaiban. Saat ini kita pun mindfulness ya dengan terapi Quranic vibration ya. Alhamdulillah, persiapan semua ya untuk bukunya, karena ini juga adalah acara yang ditunggu-tunggu gitu ya. Di samping materinya, teman-teman, ini untuk bacaan Al-Qur'annya adalah, silakan Bunda Rusmidar yang mau mengambil air wudhu silakan. Teknik ini memang saya ketemukan saat saya berhaji di tahun 2012. Kisahnya cukup panjang gitu ya, karena disertai dengan ada cahaya-cahaya yang mohon maaf ya kalau saya bicara goib ya, tapi saya tidak membelanjakan energi saya ke situ, tidak. Cuma prosesnya saya bisa membaca seperti ini, jahar terus kemudian dengan semangat bertahan gitu ya sampai 1 jam gitu ya, kemudian energinya menaik. Itu saya waktu itu saya terima pada waktu kehajian saya di tahun 2012, dan banyak disertai dengan ada kejadian-kejadian yang goib. Tapi saya enggak cerita di sini ya, mungkin di lain waktu aja gitu ya, kita share aja gitu ya kejadian-kejadiannya untuk bisa disyukuri melalui Menghujam jiwa.